Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya. Dan segala puji bagi Allah yang sampai detik ini kita semua masih merasakan nikmatnya sehat walafiat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana kita semua masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, ampunan, dan semoga kita semua diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliau, berkat pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, Islam sampai kepada diri kita, Islam sampai kepada keluarga kita, Islam sampai kepada seluruh alam, dan hidayah Allah sampai kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat YouTuber semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca himpunan Fadilah Amal yang isinya tentang ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Mari kita sama-sama baca dan sama-sama kita simak. Ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Hadis pertama yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghubung antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lainnya, penghubung antara seseorang dengan kekufuran dan syirik adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i. Dengan lafaz tidak ada pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan salat. Sedangkan lafaz Tirmizi, di antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan salat. Dan lafaz Ibnu Majah menyebutkan pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Demikian disebutkan dalam At-Targhib dari Al-Munziri, dan berkata Imam Suyuti rahmatullah alaih dalam Durrul Mansur, hadis dari Jabir dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Masih banyak hadis lainnya mengenai hal ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah sholat ketika hari mendung. Barang siapa meninggalkan sholat dapat menjadi kufur. Maksudnya, jangan sampai karena cuaca mendung membuat kita tidak mengetahui waktu sholat yang tepat, sehingga sholat terlewatkan. Meskipun dapat mengqadanya, hal itu termasuk meninggalkan sholat. Betapa keras sabda Nabi SAW, sehingga beliau berfatwa bahwa orang yang meninggalkan sholat jatuh dalam kekufuran. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur dijatuhkan kepada orang yang mengingkari sholat, bagaimanapun juga ancaman ini sangat keras. Oleh sebab itu, barang siapa di hatinya terdapat keagungan Nabi SAW dan sabda-sabdanya, maka peringatan ini sudah sangat keras baginya. Selain sabda Nabi SAW tersebut di atas, para sahabat besar seperti Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan yang lain juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur berarti telah kafir. Demikian pula pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, dan Ibnu Mubarak rahmatullah alaih. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut. Hadis kedua yang artinya dari Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan satu salatnya, maka seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Auzubillah min zalik. Melalaikan salat biasanya terjadi karena sibuk dengan urusan anak-anak,
atau karena terlalu berambisi mencari harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melalaikan sholat dampaknya seperti kehilangan anak-anak dan seluruh harta benda, sehingga tinggallah seorang diri di dalam rumah. Maksudnya, seberapa banyak kerugian dan kemalangan yang dialami seseorang akibat kehilangan seluruh harta dan keluarga, maka seperti itulah kerugian dan kemalangan seseorang yang meninggalkan satu sholatnya. Begitu juga sejauh mana kesedihan seseorang akibat kehilangan seluruh harta dan keluarganya, maka seperti itu juga hendaknya merasa karena meninggalkan satu sholatnya. Apabila ada orang yang dipercaya dan diyakini kebenaran kata-katanya, berkata kepada seseorang bahwa di jalan itu rawan perampokan dan orang yang melewati jalan itu pada malam hari pasti akan dibunuh dan diambil hartanya oleh perampok tersebut, maka siapakah orang yang berani melewati jalan itu? Jangankan di malam hari yang sangat menakutkan, di siang hari pun orang-orang akan takut melewatinya. Rasulullah SAW yang benar dan dapat dipercaya telah memberitahukan larangan dan perintah dengan sabda-sabda beliau, bukan hanya dengan satu atau dua hadis, namun kita masih tetap mengabaikannya. Kita sebagai umat Islam sering mengaku-ngaku pengikut Rasulullah SAW dan mengakui kebenaran sabda beliau, tetapi sesungguhnya pengakuan itu kita ucapkan dengan mulut dusta, karena kenyataannya kita sendiri yang tahu seberapa banyak sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkesan di dalam hati kita. Hadis ketiga yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita mengenai salat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani. Semua orang tahu siapa Fir'aun, betapa kafirnya dia sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah perdana menterinya dan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Makkah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Rasulullah SAW, aku memelihara seekor kuda dan aku telah memberinya banyak makanan. Dengan mengendarainya, aku akan membunuhmu di kemudian hari. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, insya Allah saya akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, dia mencari-cari Rasulullah SAW sambil berkata, apabila pada hari ini Muhammad lolos dariku, maka akulah yang akan celaka. Kemudian dia menuju Rasulullah SAW untuk menyerang beliau. Para sahabat ingin melempar Ubay bin Khalaf dengan tombak dari jauh, tetapi Rasulullah SAW berkata, biarkan dia mendekat. Ketika dia telah mendekat, Rasulullah SAW mengambil sebilah tombak dari seorang sahabat, lalu melemparkannya kepada Ubay bin Khalaf, sehingga lehernya tergores sedikit. Akibat lemparan itu dia terjatuh dari kudanya. Dengan jatuh bangun dia berlari menuju pasukannya sambil berteriak, demi Tuhan, Muhammad telah membunuhku. Orang-orang kafir berusaha menenangkannya bahwa itu hanyalah sebuah goresan saja, tidak perlu dikhawatirkan. Namun dia berkata, Muhammad pernah berkata bahwa dia akan membunuhku. Demi Tuhan, seandainya dia hanya meludahiku saja, pasti aku akan mati. Diceritakannya bahwa suara teriakannya bagaikan teriakan lembu jantan. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai panglima perang berkata dengan nada mempermalukan, dengan sedikit goresan saja engkau berteriak-teriak. Ubay bin Khalaf berkata, apakah kamu tidak tahu siapa yang melempar aku? Ini adalah lemparan Muhammad. Saya sangat takut demi Lata dan Uzza. Jika penderitaanku ini dibagikan kepada seluruh penduduk Hijaz, niscaya mereka akan binasa. Muhammad pernah berkata kepadaku, aku akan membunuhmu. Ketika dia berkata begitu, aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya dan tidak akan lolos darinya. Seandainya dia meludahiku sedikit saja, setelah dia mengatakan demikian, maka pasti aku akan binasa. Akhirnya Ubay bin Khalaf meninggal dunia sehari sebelum tiba di Makkah.
Peristiwa ini adalah pelajaran bagi kita. Seorang kafir yang kuat dan musuh besar Islam saja begitu yakin dengan perkataan Rasulullah sehingga dia tidak merasa ragu sedikit pun tentang kematiannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sebagai manusia yang mengimani kenabian dan kebenaran beliau, meyakini sabda-sabda beliau, mengaku cinta kepada beliau dan bangga sebagai umat beliau, berapa banyak sabda-sabda beliau yang kita amalkan. Juga hal-hal yang diberitakan oleh beliau seperti azab, berapa banyak yang kita takuti. Hal ini perlu diperhatikan dan direnungkan oleh setiap orang. Dalam kitab Al-Zawajid, Ibnu Hajar rahmatullah alaih telah menceritakan tentang Fir'aun, Qarun dan lain-lain. Dia menuliskan bahwa orang yang melalaikan salat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Alasannya adalah karena adanya kesamaan alasan-alasan yang ada pada diri mereka. Jika seseorang meninggalkan salat dengan alasan sibuk karena banyaknya harta benda, maka dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika alasannya karena sibuk dalam pemerintahan dan kekuasaan, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika penyebabnya adalah jabatan, maka dia akan dibangkitkan bersama Haman. Dan jika seseorang meninggalkan sholat karena sibuk dengan perdagangan, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Apabila kita dibangkitkan bersama-sama orang seperti itu, maka kita akan menerima berbagai macam azab seperti yang diterangkan oleh banyak hadis. Walaupun derajat kesahihan hadis-hadis itu telah banyak dibicarakan, namun tidak ada keraguan mengenainya, bahwa azab jahanam adalah azab yang paling pedih. Penting juga untuk diingat bahwa pada suatu hari nanti, disebabkan keimanannya, seseorang akan dikeluarkan dari neraka jahanam, dan mereka, Fir'aun dan yang seperti itu, akan tinggal di neraka jahanam selama-lamanya. Namun untuk sampai bisa keluar dari neraka jahanam, berapa lama kita akan berada di dalamnya? Tidak ada yang mengetahui berapa ribu tahun akan disiksa di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis keempat, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur, sungguh ia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Hakim At-Targhib. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menunda-nunda tiga perkara, yaitu: satu, salat apabila telah datang waktunya; kedua, jenazah apabila telah siap untuk dikuburkan; ketiga, wanita yang belum menikah apabila pasangannya telah ditemukan. Banyak sekali orang yang menganggap dirinya ahli agama dan menganggap dirinya disiplin dalam sholat, padahal dengan alasan yang ringan saja, seperti perjalanan toko atau pulang kerja, dia mengqadha sholatnya dengan dikerjakan di rumah masing-masing, melaksanakan sholat tidak pada waktunya tanpa alasan sakit dan sebagainya, adalah suatu perbuatan dosa besar. Walaupun dosanya tidak seperti meninggalkan sholat, namun sholat tidak tepat waktu juga telah mendekati perbuatan dosa besar. Hadis kelima, artinya sebagian ulama berkata, disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesempitan hidup darinya, menyelamatkannya dari azab kubur. Allah memberinya catatan amal dari tangan kanan. Dia akan melintasi sirat secepat kilat. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan barang siapa melalaikan sholatnya, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 5 siksaan akan diberikan di dunia, 3 ketika mati, 3 di dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. 5 azab yang akan ditimpakan di dunia, yaitu akan dicabut keberkahan umurnya, ciri-ciri kesolehan akan dicabut dari wajahnya, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doanya tidak akan diangkat ke langit, tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. Adapun musibah yang akan menimpanya ketika akan mati, yaitu dia akan mati dalam keadaan hina, dia akan mati dalam keadaan lapar, dia akan mati dalam keadaan haus, sehingga walaupun diberi air minum sepenuh lautan tidak akan hilang rasa hausnya. Adapun azab yang akan ditimpakan di dalam kubur, yaitu kubur akan menyempit baginya sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Akan dinyalakan api di dalam kuburnya sehingga dia akan diguling-gulingkan di atasnya siang dan malam. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur.
Alhamdulillah, lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.